Setelah dilantik biasanya warga selalu menantikan apa yang dijanjikan selama kampanye. Oke. Nah, Beberapa kali saya mengikuti kegiatan beliau dan sampai dengan hari ini juga ada beberapa poin penting. Oke. Tapi yang saya tangkap itu ada 3 poin penting di 100 hari kerja pertama beliau. oke, apa tuh Pak? Penanganan masalah sampah Sampah. Ya. Batam. Oke. Ini kan sangat semeraut nih Bang. Ya, ya. Mulai dari penanganan dan lain sebagainya. Termasuk ini juga butuh kesadaran masyarakat juga. Jadi hal ini yang menjadi prioritas Pak Amsakar dan Bu Li. Kemudian yang kedua, penanganan masalah banjir. Oh ya, Batam ya, Batam. Oke. Setelah hujan banjir ya? Sangat Bang. Hujan Oke. 1 jam udah selutut kita Oke. airnya. Oke. Kemudian yang ketiga, masalah air bersih. Oh iya, berarti kebutuhan mendasar semua ini ya? Iya, sangat mendasar itu Bang. Sudah mulai nih, Ri? Sudah mulai Bang. Jangan sendiri saya dibuat. Mana teman saya? Iya. Oh ini, yang ganteng. Wih, Mantap. Bang, sehat Bang? Oke, sehat. Halo, para pecinta Batam Pos berbagai platform mulai dari digital, koran, website, YouTube, dan juga medsos. Kami kembali hadir ke hadapan Anda, menyapa Anda, dan memberi beberapa berita yang layak besok tampil di koran Batam Pos cetak yang layak Anda tunggu. Di sebelah kiri saya ada orang ganteng. Kalau di Batam Center, di Batu Aji belum tentu ganteng. Di Batam Center namanya Arjuna. Siap Halo, Bang. selamat sore Bang Arjuna. Sore Bang. Udah makan? Udah dari tadi Bang. Oh, oke. Kalau di Batu Aji apa namanya Pak? Batu Aji dia itu pemburu cinta. Ada aja Bapak itu. Oke, pemirsa pecinta Batam Pos, ada beberapa berita menarik yang akan kami kupas, dan untuk pendalaman bisa besok Anda baca di Batam Pos koran cetak dan juga Batam Pos koran digital di Batam Pos Co.id. Nah, di Bang Arjuna, apa kira-kira untuk yang berita paling ditunggu warga Batam untuk besok? Ya, kayaknya ada satu momen yang cukup dinanti Bang ya. Ya. Mengenai pemilihan kemarin. Oh, dimana, dari pilkada. Iya, ya. Dimana Pak Amsakar dan Bu Li Claudia baru saja dilantik. Di Istana Negara, langsung oleh Presiden Prabowo. Oke, kan kalau tidak salah, saya menduga-duga, hari ini juga pelantikan yang lainnya. Beliau itu, apa tuh? Kepala BP dan Wakil Kepala BP Batam. Oke, bagi warga Batam, ada yang menarik untuk saat ini, dan mungkin sejarah penting bagi Indonesia, khususnya kota Batam, bahwa wali kotanya yang dipilih oleh warganya sendiri pada tahun 2024 lalu, setelah dilantik oleh presiden dalam pertama sejarah ya. Ya, betul. Presiden melantik wali kota. Betul. Dan pada hari yang sama wali kota dan wakilnya langsung ex officio ke BP Batam. Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam. Nah, ada pertanyaan menarik ini. Gimana itu Bang? Setelah dilantik biasanya warga selalu menantikan apa yang dijanjikan selama kampanye. Oke. Nah, saya dengar dari kawan saya tadi yang kurang ganteng itu Juanda, itu Bapak selalu konsen selama kampanye ngikuti Pak Amsakar. Nah, kira-kira apa sih janjinya yang selama ini supaya warga juga tahu, jangan lupa. Oke, siap. Mungkin sedikit kita jabarkan Bang ya. Iya. Terakhir beberapa kali saya mengikuti kegiatan beliau dan sampai dengan hari ini juga ada beberapa poin penting. Tapi yang saya tangkap itu ada 3 poin penting di 100 hari kerja pertama beliau. Oke, apa tuh Pak? Penanganan masalah sampah. Sampah, ya. Batam.
Ini kan sangat semraut nih Bang. Ya, Mulai dari penanganan dan lain sebagainya. Termasuk ini juga butuh kesadaran masyarakat juga. Jadi hal ini yang menjadi prioritas Pak Amsaka dan Bu Uli. Kemudian yang kedua, penanganan masalah banjir. oh ya, Batam ya, Batam. Oke. Setelah Sangat. hujan banjir ya. Sangat Bang. Hujan Oke. 1 jam udah selutut kita Oke. airnya. Oke, oke. Kemudian yang ketiga, masalah air bersih. Oh iya, berarti kebutuhan mendasar semua ini ya. Iya, sangat mendasar itu Bang. Air bersih ini kan sering menjadi keluhan masyarakat. Ini bukan kali pertama, bahkan sudah menahun sejak pemindahan konsorsium dari ATB ke Moya. Oh iya, iya. Ya, dan ini kan sebenarnya cakupannya itu payungnya ada di BP Batam. Artinya kalau memang itu mereka langsung di BP Batam, penanganannya cepat ya. Bisa dibilang begitu juga Bang. Ya, cuma tergantung sama persona mereka berdua sih nantinya. Kita berharap. Siap. Yang satu mungkin permintaan kita kepada pemimpin baru Kota Batam, khusus sampah, tolonglah mobil pengangkutnya itu agak bersih lah sedikit lewat dari jalan umum. Kita mendengungkan Kota Batam daerah pariwisata, tapi ya mohon maaf lah ya, kendaraan yang ngangkut sampah itu asal lewat, selain menimbulkan penciuman yang kurang baik, pemandangan kita terhadap mobil sampah itu kurang menarik karena kotor gitu loh. Betul, Dicuci sekali-sekali. Betul. Nah, itu penting. Atau bila penting karena ini mendesak. Ini kan 4 hari saja sampah nggak diangkut, pasti akan menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan penyakit. Nah, mungkin ya berharaplah karena mungkin salah satu poin di dalam kampanye beliau ini yang diangkat, kita berharap ini secepatnya juga ditangani. Betul, tentu Dan saja begitu juga Bang. kalau khusus untuk banjir, harapan kita sama juga semua. Ya bebas banjir lah Batam, bebas banjir semua kan. Apalagi kalau ex officio, nah ini yang menarik. Kalau dulu hanya wali kotanya yang ex officio, Sekarang wakil sekali Bang. Sepasang. waktu sekaligus. Artinya visi mereka di Pemko bisa sama dengan Di BP. Bisa layak- sejalan ini. Nah, layak Keduanya. ditunggu ya. Dan kita berharap jangan ada keretakan, jangan ada intrik-intrik dalam pemerintahan ya. Betul Bang. Semua demi masyarakat lah. Betul, Harapan betul. kita begitu. Betul. Sepakat Bang, sepakat. Nah, yang Abang melihat ini harapan masyarakat apa secepatnya untuk orang ini dua, untuk pemimpin Kota Batam ini? Ya, selain janji-janji itu wajib ya terrealisasi, masyarakat juga inginkan yang terbaik lah mengenai keluhan hal mendasar tadi itu Bang. Sembako ya. Iya. Apalagi ini mau puasa. Betul. Mau puasa sembako. Kalau bisa harganya ditekan secepatnya. Nah, betul Bang. Karena pemegang kendali semua distribusi bisa pemerintah. Ada wewenang orang itu BP sama Pemko kan. Jadi kita berharap nantilah di era pemerintahan baru ini jangan ada lagi istilahnya sembako kurang apa semua. Iya, betul. Nah, itu harapan kita salah satunya kepada pemimpin kita baru. Dan untuk Bang Am, Ibu Claudia ya selamatlah memimpin kami wargamu ini. Semoga amanah. Ya. Selain berita itu udah menarik. Selain berita itu apalagi kira-kira yang Tadi ditampilkan? kita bahas sedikit soal sembako lah Bang. Apa tuh? Mengenai sembako ini menjelang bulan Ramadan ini. Nah, itu ya. Nah, sekarang itu stok Bulog di Batam hanya bertahan 3 sampai 4 bulan. Penyaluran bantuan ditunda. Stok Bulog beras Pangan. Batam. Itu dari Bulognya yang ngomong. Iya. Berapa kira-kira 1 bulan keperluan beras di Batam? Nah, ini masih belum bisa mereka jelaskan sih secara gamblang. Kebetulan ini rilis dari teman kita juga, Aziz Maulana tadi. Iya. Oh, si Ganteng lah ada. Ganteng nomor berapa itu? Gaya itu pengusaha nongsa Bapak itu. Oke. Nah, Polda menyangkapi hal itu juga Polda Kepri juga akan mengawasi stok dan harga sembako menjelang Ramadan tahun ini, Bang. Ada kan Satgas Pangan Polda? Nah, sepertinya kayaknya ada sih. Ada kan tapi itu tim gabungan kayaknya. Dengan iya, pemerintah sekali kan. Iya. Jadi ini soal beras ini untung Abang ingatkan. Ya. Benarkah stok beras Batam hanya bertahan 3 bulan? Kita belum tahu jumlahnya, belum disebut. Atau mungkin disimpan Aziz untuk ditulis nanti di beritanya. Kita lihat juga nanti. Iya, itu warga perlu. Karena kita perlu tahu
berapa sih kebutuhan warga Batam akan beras per bulan? Betul. Detailnya Bang ya. Dengan jumlah penduduk Batam berapa? Wih, 100.000. Berapa? Ri, penduduk Batam 1,3 ya? Jiwa? 1,3 Bang. 1,3, 1 Juta. juta. Berapa keperluan beras untuk Batam? Kalau Bulog tadi bilang 3 sampai 4 bulan. 4 bulan, nah per bulannya berapa? Ya, ya. Artinya berapa ratus ton yang harus di stok orang itu, di mana gudangnya di Batam bisa ada? Ada nggak? Mudah-mudahan ada ya. Saksikan selengkapnya untuk dicetak besok. Iya, itu dia. Wah, cetak itu tulisan. Masih menjelang Ramadan ini Bang. Apa tuh untuk takjil? Bukan. Oh, bukan. Kirain takjil. Operasional tempat hiburan diminta untuk taat aturan. Artinya begini. Oh, selain itu kita juga harus taat lah. Namanya juga ini hari keagamaan, taat lah. Ya, kepada penikmat-penikmat tempat hiburan, tahanlah dulu selera selama 1 bulan. Mari kita beribadah. Ya, sekali setahun. Betul. Skemanya berapa dibuat orang itu? Gimana? Skema buka tutupnya tempat hiburan gimana dibuat pemerintah? Ya, jadi 1 hari sebelum Ramadan itu ditutup. Ya. Terus 2 hari H+2 atau 2 hari Ramadan itu juga ditutup. Kemudian di pertengahan Ramadan itu tanggal 16 dan 17 itu juga ditutup. Dan Idul Fitri juga ada ditutup. Berapa hari Idul Fitri? 3 hari. 3 hari berarti skemanya 3, 2, 3 ya? Ya. 3 di awal, 2 di tengah, 3 di akhir. Itu yang tutup total? Sepertinya begitu Bang. Kalau selebihnya ada buka tapi dibatasi jamnya. Jamnya itu. Iya, masih bisa menikmati rupanya kawan-kawan. Tapi saran saya kita perbanyaklah ibadah selama bulan Ramadan ini. Bila perlu kita galakkan lagi yang itu tadi, yang berburu takjil. Betul. Supaya ekonomi masyarakat UMKM maju lagi betul. gitu. Dari kita untuk kita. Siap Bang. Apalagi kira-kira untuk esok Bang Arjuna? Banyak sih ini Bang. Salah satunya ini ada. Harus banyak karena koran kita 16 halaman, harus banyak memang. Tolong Pak, salah satu Pak. Pemko mulai menambal kerusakan jalan di Batu Haji. Masalah jalan lagi ini Bang. Menambal. Gimana ini Bang? Memang dilematis ya. Kalau kita tanya orang itu kalau ditambal jalan itu tahan berapa lama, tetap juga nggak tahu. Apalagi sekarang kebijakan pemerintah kan efisiensi anggaran. Betul Bang. Tapi dengan ditambalnya juga itu udah menjadi perhatian pemerintah kepada warga. Artinya bisalah lewat kendaraan kita, nggak selalu lagi lewat jalan rusak ya. Kita acungi jempol lah ke pemerintah. Tapi kalau bisa semua betul Bang. Karena betul, gini, menurutku kita disuruh bayar pajak kendaraan, tapi jalan yang dilewati kendaraan kita rusak, gimana? Biarlah pembaca, penonton Batam Pos yang menilainya. Kita disuruh bayar pajak kendaraan, tapi tempat kendaraan kita lewat masih ada yang rusak, ada yang rusak. Tentu Banyak. ada juga yang bagus gitu loh. Betul. Dan permintaan kita kan harus semua bagus. Semua. Biar taat pajak kan pendapatan banyak. Kira-kira apa lagi Pak? Ya. Balik lagi ke janji Pak Am tadi mungkin Bang masalah air. Memanglah nampak kali abangku ini peliput Pak Am. Mudah-mudahan Pak Am nonton berita. Enggak, ini keluhan warga ini Bang. Ya. Pak Am, tolong ini. Warga Batu Haji sepertinya berharap aliran air ini tak terganggu oleh kepemimpinan baru Pak Am Sakar ini. Tolong bilang ke warga Batu Haji itu Bang. Bukan hanya warga Batu Haji ya. Semua warga di pelosok Batam membutuhkan air lancar. Sampaikan sama beliau. Dan ini juga harapan kita kepada Pak Am Sakar dan Ibu Claudia selaku kepala dan wakil kepala BP Batam yang membawahi PT Moya selaku pengelola air bersih di Kota Batam supaya adalah perbaikan ke depannya. Jangan sebentar-sebentar ganti pipa, sebentar-sebentar kerusakan ini segala macam. Iya. Kami maunya air bersih ke tempat dan atau ke rumah kami. Apapun yang terjadi di sana itu urusan kalian, kira-kira itulah. Kadang ada juga Bang
yang mengalir tapi airnya kecil, airnya warna kuning. Kalau kecil masih enak. Ada kemarin itu yang sok ganteng yang tadi saya sebut. Pernah dia cerita di Tiban udah pakai kaos kaki bekas. Ya, ya. Untuk Di penyaring keran. gitu ya? Itu tetap Oh, oke, juga oke, oke. masih Menguning gitu ya? nguning. Iya, Bapak iya, itu iya. protes dulu. Berapa kali kita angkat, tapi udah ada perbaikan. Mudah-mudahan mau kita kan jangan harus kita kritik baru ada perbaikan. Betul, 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 Bang. Harus ada quality control dari PT Moya. Nah, ini itu. butuh kebijakan jangka panjang sih. Bang. Sok kenal lu. Jadi apalagi Pak? Itu susah itu. Kadang-kadang kayak kenal. Memang dia sok kenal. Biasalah. Orang Tiban itu ya? Aduh. Kayaknya kali ini nggak perlu kita banyak-banyak nih, Bang. Ini kayaknya udah cukup. Biar pembaca pada penasaran, suruh baca koran Batam Post untuk besok. Mungkin biasalah kepada penonton, biasalah anak muda. Itulah ciri khas anak muda. Cepat, dan dapat. Karena dia udah bosan lihat saya, dia ingin selesai. Tidak. Jadi banyak memang besok yang akan diterbitkan oleh koran cetak Batam Post. Kepada Anda pencinta Batam Post, belilah Batam Post, belilah untuk besok. Kalau tidak, berlangganan Batam Post koran digital Batam Post 50.000. 1 bulan cuma 50.000, masa nggak bisa kan, Bang? Nah, ada ini donatur 1. Daftar aja. Ya. Buat pekerja muka kuning. Buat ibu rumah tangga jangan. Kalau pekerja muka kuning masih single, cocok. Kita ingatkan juga ini, Bang, buat pembaca setia Batam Post, jangan lupa bisa dibaca berita-berita selengkapnya di batampos.co.id, dan ada juga medsos, TikTok, Facebook, Instagram, ada X, kemudian YouTube juga. Kita banyak video-video panjang di situ, Bang, termasuk video kita nanti. Bisa di-subscribe juga, Bang, di YouTube kita. Perlu saya kasih tahu kepada penikmat Batam Post yang di sampingku ini, rajin ini sekarang live. Jadi kalau kalian rindu suaranya, seringlah nongkrongi Facebook Batam Post. Oke, sekian dari kami. Salam sehat. Salam.